Hai teman-teman, selamat datang di videonya Diera Natania dan selamat datang juga di segmen baru Suara Rantau. Jadi Suara Rantau ini adalah segmen di mana gue akan membacakan cerita-cerita dari kalian yang masih ada hubungannya dengan dunia internasional. Dan gue udah umumin di Instagram gue minggu kemarin kalau tema kita yang paling pertama adalah tidak lain tidak bukan adalah culture shock. Dan thank you so much untuk kalian semua yang udah kirimin email. Udah ada beberapa email nih yang masuk dan email-email ini sudah melewati proses penyaringan dan koreksi oleh asisten gue sebelum akhirnya gue bacakan hari ini. Gue tuh excited banget karena ini bener-bener kayak pertama kalinya gue baca cerita ini. Halo Diera, nama gue Daniel Pratama dan tinggal di Tokyo. Gue mau cerita dikit pengalaman culture shock gue di rumah sakit Tokyo. Oke. Disclaimer dulu ya, bahwa gue tidak menyebut nama tertentu dan ini hanya murni cerita pengalaman aja. Gak maksud banding-bandingin apalagi jelek-jelekin. Kejadiannya sekitar bulan lalu, dimana gue kena serangan vertigo. Buat yang belum tahu, vertigo itu adalah gejala dimana kepala lu mendadak sakit, pusing, dan sekitar lu tuh berasa gempa bumi dan naik kora-kora yang ada di Dufan. Oke. Waktu itu di kantor kepala gue mendadak pusing dan badan gue kayak kejang-kejang kesemutan gitu. Akhirnya gue izin dan naik taksi ke rumah sakit terdekat yang kebetulan ada servis bahasa Inggris. Kacaunya di dalam taksi kondisi gue malah makin parah. Keringat dingin dan kepala gue makin kesemutan. Ditambah dada gue sesek banget kayak diinjak. Kacau balau deh. Sesampainya di sana gue langsung paksain diri jalan ke resepsionis dan minta dirujuk ke IGD. Lalu gue disuruh lapor dan registrasi. Dalam kurung, oke lah gue anggap ini prosedur rumah sakit. Namun saat jalan, kondisi gue makin parah. Ngomong udah susah karena panik dan lain-lain. Akhirnya gue teriaknya langsung, taskete, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah tolong, tolong. Udah kayak di anime-anime gitu. Lalu apa yang terjadi? Gak ada yang bereaksi. Awkward banget. Semua masih sibuk hingga akhirnya ada satu suster yang cukup senior menghampiri gue. Dia berkata, "Pak, mohon maaf, kita nggak bisa masukin Bapak ke UGD karena masih siang dan Bapak tidak naik ambulans." Mendengar itu gue agak kesal karena udah beneran gawat banget. Gue tanya jadi gue harus gimana karena beneran sakit kepalanya dan dada sesek banget. Susternya lalu jawab, "Bapak silahkan minum aja dulu, lalu telepon klinik terdekat ya." Wait, klinik terdekat? Gue lagi di rumah sakit. Kenapa gue dirujuk ke klinik terdekat padahal gue di rumah sakit? Akhirnya ya udahlah dengan sekuat tenaga gue telepon klinik terdekat dan dirujuk. Ya intinya sih gue cuma kelelahan sama stres berat aja karena kerjaan dan seterusnya. Malam ya gue tanya ke temen yang udah lama tinggal di sini. Dia bilang katanya di Jepang itu emang gitu. Kalau lo masih bisa jalan, dianggapnya belum urgent. Ya gue sekali lagi mohon maaf kalau memang peraturan di Jepang seperti itu ya. Atau mungkin di Indonesia juga gitu. Entahlah, intinya ini jadi cerita dan pelajaran banget buat gue untuk jaga kesehatan dan semakin menegaskan bahwa rumah sakit di perantauan itu asli nggak enak. Oke, ini bener-bener membuka mata gue banget sih. Meskipun gue udah lama tinggal di Jepang, tapi gue nggak pernah berurusan sama sekali dengan rumah sakit. By the way, gue kenal sama Daniel Pratama ini. Dia adalah salah satu podcaster yang tinggal di Tokyo. Dan dia juga mengenalkan gue sama komunitas stand-up komedi Indonesia yang ada di Jepang, guys. Nggak cuma di Indonesia, di Jepang, kita orang-orang Indonesia juga punya komunitas stand-up komedi loh. Dear Kak Diera, salam kenal, panggil saja aku Tasya. Aku ada cerita tentang culture shock saat aku bersekolah di Cina. Aku datang ke Cina tahun 2015 untuk belajar bahasa dan kuliah. Salah satu culture shock yang aku alami pas pertama itu adalah toilet di Cina. Waduh, kayaknya gue punya feeling-feeling gak enak nih tentang toilet. To be honest, yang sedang atau yang akan ke sana, pastikan buang air kecilnya saat di dorm atau kamar mandi kos, karena biasanya WC di Cina itu jorok. Gak ada air WC karena langsung lubang dan bau pesing, lalu ada unisex restroom. Jadi maksudnya cowok sama cewek gabung gitu? Jadi, aku akan cerita secara spesifik untuk unisex restroomnya. Biasanya, mall dan sekolah di Cina memang ada pemisah antara restroom pria dan wanita. Tapi kadang-kadang, untuk beberapa resto yang pernah aku kunjungi, cuma ada satu WC.
dimana isi klosetnya itu satu kloset duduk dan satu kloset pria dalam satu ruangan WC. Bahkan yang aku pernah dengar ada satu WC isi kloset duduk dan kloset pria, lalu bisa aja cewek dan cowok satu ruangan terus melakukan ritualnya masing-masing. Nah, aku pernah waktu ke McD lagi kebelet banget karena minum banyak banget saat itu lagi samar. Terus ada restroom, yang satu WC cowok, yang satu WC perempuan. Karena WC-nya lagi ramai, jadi aku disuruh untuk pipis di WC cowok karena kata mereka sama aja. Tapi gimana ya, buat aku kayak, apa ya, gak bisa karena secara ada logo WC cowok di pintu, jadi berasa gak nyaman. Udah gitu WC cowok lebih jorok dan baunya nggak enak karena udah diomelin, ya udah mau nggak mau pipis di situ. Intinya yang aku lihat sih orang di sana cuek kalau soal campur cewek cowok, yang penting ritual toiletnya beres. BTW gue pernah denger nih dari temen gue yang orang Cina juga, katanya di Cina tuh kadang-kadang ada toilet yang nggak ada pintunya guys. Terus gimana kita buang air kecil atau buang air besarnya ya? Oke, lanjut. Halo Kak Diera, jadi ceritanya aku sedang pegang project IT di salah satu bank pemerintahan di Manila. Ternyata satu tim diharuskan kerja on-site di bank tersebut. Pas hari pertama aku on-site di sana, kita dapat meja paling belakang dan posisinya menghadap ke pegawai-pegawai bank yang kerja. Jadi dalam view aku ngeliat punggung mereka karena mereka hadap depan semua. Nah, tepat di depan kita ada dua pegawai cowok, anggap saja A dan B yang lagi asik bercanda. Dan tahu bercandanya gimana? Si A masukin tangannya ke belakang celana si B. Oke. Terus si B kayak pasrah geli-geli sambil ketawa gitu, terus si A juga sambil ketawa-ketawa riang gitu. OMG, di situ aku shock berat. Awkward banget gak sih? Langsung mikir nih orang pada homo apa gimana gitu ya. Kok nyantai banget bercanda kayak gitu di depan kami tanpa ada rasa beban. Gue liatnya aja geli banget ya ampun. Tapi kata seniorku yang udah agak lama di sana, mereka memang suka gitu, bukan berarti mereka homo. Wong si A udah punya cewek kata senior aku. Ya udah gitu aja ceritanya. Sekian dan terima kasih. Thank you juga. Sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, untuk teman-teman yang mau bergabung dalam cerita Suarantau ini, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke link yang ada di bio Instagram gue. Setiap minggu gue akan post tema-tema kita, dan kalau misalnya kalian punya tema yang menurut kalian seru, komen di bawah ya. Halo, ini aku Leksani Kismawati, mahasiswa Indonesia yang sedang berjuang untuk lulus. Aku mau cerita pengalaman waktu stay di Jepang tahun 2019 sampai 2020. Stay di sana dalam rangkaian ikuti program internship. Sesuai judulnya, langsung saja ke cerita yang tak terlupakan. Oh, dia cerita ada dua nih. Yang pertama adalah kena marah karena lewat rumah orang. Jadi pada waktu itu sedang berangkat dari Apato, jadi Apato itu apartemen ya guys, menuju perusahaan jalan kaki. Dan untuk menghemat tenaga dan waktu, akhirnya melewati jalan kecil dekat rumah warga. Saat jalan, biasa-biasa aja. Tapi ternyata beberapa hari kemudian, kita semua dikumpulkan perusahaan dan dijelaskan untuk tidak lewat jalan tersebut. Karena jalan tersebut adalah jalan milik Pak A. Dan alasan lain karena jika kita lewat jalan tersebut mengeluarkan listrik Pak A meningkat soalnya lampunya otomatis nyala ketika ada yang lewat. Oh, jadi maksudnya lampunya lampu otomatis. Dan kita sampai dicetakkan peta, kemudian dijelaskan untuk melewati jalan nasional. Tunggu, gue gak ngerti. Gue baru tahu di Jepang kita bisa beli jalan. Buat apa dia pasang lampu pakai sensor kalau misalnya dia nggak mau itu nyala mati. Yang kedua, berisik di Apato kena marah. Gue punya pengalaman kayak gini juga nih. Waktu itu sedang berkumpul sama teman-teman Indonesia. Karena lama nggak berkumpul, jadinya heboh dan banyak cerita. Kita tidak menyadari kalau yang kita lakukan berisik. Tiba-tiba ada yang ketuk dinding Apato kita, katanya itu tanda kalau kita harus tenang. Beberapa waktu kemudian, kita dilaporkan ke perusahaan bahwa kita sangat mengganggu dan apabila terjadi lagi, kita akan dipulangkan ke Indonesia. Oke. Ini kalau di Jepang disebutnya gaikokujin aru-aru. Jadi maksudnya adalah hal-hal yang pasti dialami oleh orang-orang asing yang ada di Jepang. Termasuk gue juga pernah ngalamin soalnya. Jadi untuk kita nih orang-orang asing di Jepang, mari kita bertenang-tenang ria di dalam kamar. Kita nggak boleh melakukan apapun karena literally suara sebesar ini aja bisa mengganggu orang sebelah.
rasisme di US. Untuk cerita ini mohon maaf agak mengandung sedikit rasisme, tapi memang hal ini kerap terjadi di negara barat oleh kaum minoritas. Tahun 2018 aku pindah ke US untuk kerja di sana. Lalu bulan November 2018 aku keterima kerja di salah satu supermarket besar di sana, yaitu Target. Di sana aku bekerja sebagai kasir. Jujur di sana sering dan banyak banget yang tiba-tiba sapa langsung dengan ni hao. Karena mataku sipit dan langsung stereotip kalau aku dari Cina tanpa bertanya asal aku dari mana. Begitu pula saat aku bekerja di Disneyland California pas Mei Januari 2019. Jadi, pas magang di Disney, ada name tag yang tulisannya nama dan hometown kita. Punyaku tulisannya Jakarta, Indonesia. Nah, orang kalau baca name tag aku tuh kayak amazed. Karena dari Indonesia. Jadi nih, untuk bule-bule di sana terbagi dua kubu. Ada bule-bule yang tahu Indonesia karena dia pernah bisnis trip atau memang pernah tinggal di Indo karena dia ngeh Indonesia itu di mana. Tapi ada juga kubu bule yang bingung banget gak pernah dengar nama Indonesia. Ada yang pernah bilang dia ada cita-cita mau holiday ke Bali, tapi dia wonder Bali itu India apa Indonesia. Jadi seringkali banyak orang yang nggak tahu Indonesia itu di mana dan dengan wajah yang oriental selalu dicap asli Cina. Begitulah kaum minoritas di sana. Wah, gue sering banget sih lihat di TikTok tentang bagaimana orang-orang minoritas di Amerika, entah itu black people atau Asian people, itu dirasisin di Amerika. Gue kaget banget sih, ternyata ada salah satu dari kalian yang benar-benar ngalamin. I'm so sorry. Perkenalkan, nama saya Stella Patricia. Saya kuliah di Taiwan untuk menempuh pendidikan S2 dan S3. Kali ini saya mau cerita tentang culture shock, bedanya budaya Taiwan dengan budaya orang Indonesia merayakan Imlek. Oh, ini ada beberapa juga, ada 3. Yang pertama adalah orang Indonesia ketika merayakan Imlek akan menggunakan baju tradisional dari Cina dan biasanya bernuansa merah. Tetapi tidak untuk orang Taiwan. Orang Taiwan hanya menggunakan baju rumah biasa ketika merayakan Imlek. Ini menjadi menarik sih kak, karena Imlek kan sebenarnya budaya Cina atau Taiwan, tapi mereka sendiri tidak menggunakannya. Menurut teman saya yang orang Taiwan, jika memakai itu terlihat aneh seperti menghadiri acara yang sangat spesial. Oh, jadi kalau pakai baju merah saat Imlek itu malah terlihat lebay gitu ya maksudnya. Selain makan malam, mereka akan bermain mahjong hingga sekitar jam 2 atau 3 pagi sambil minum minuman beralkohol. Uniknya adalah mereka main sambil berjudi. Kalau ini di Indonesia udah pasti disikat polisi, iya benar banget sih. 3. Anak kecil pun tidak boleh tidur duluan, oleh karena itu di malam Imlek disiapkan makanan yang sangat banyak untuk anak-anak. Katanya kalau tidur duluan itu mendoakan orang tuanya cepat meninggal. Ya kalau gitu orang tuanya cepetan tidur dong, kan kasihan anak kecilnya, gimana sih? Halo Diera, perkenalkan namaku Vincent. Saya kebetulan memiliki kesempatan untuk menduduki bangku kuliah di Beijing pada tahun 2009 sampai 2014. Meskipun sama-sama di Asia, namun kebiasaan, budaya, dan karakteristik orang Cina itu berbeda dengan orang Indonesia. Yang pertama, kebersihan dan sopan santun orang Cina kurang aware dengan kebersihan sekitar. Mereka tidak masalah dengan mengumpulkan dahak kencang-kencang di depan umum dan membuangnya ke jalan. Bikin gue sakit kepala. Dan yang paling membuat saya kaget, pernah sekali 2 kali saya mendapati orang membuang dahak di dalam mall, terlebih lagi di dalam lift. Jangan lakukan itu, please. Jangan lakukan itu. 2. Kebiasaan meminum air panas. Kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di negara tropis suka meminum air dingin ketika hari sedang panas. Namun di sana mahasiswa atau mahasiswi ataupun orang lokalnya menyukai meminum air panas ketika sedang musim panas. Hal ini bisa dilihat dengan ramainya pelajar yang mengantri mengambil air minum panas di kampus untuk mengisi penuh botol minum mereka. Oke Vincent, kalau lu nonton video ini, gue kasih lu PR, tolong tanya mereka kenapa mereka suka minum air panas.
Gue pengen tahu. Oke, jadi itu adalah beberapa cerita dari teman-teman kita orang Indonesia yang ada di berbagai belahan bumi. BTW nih, asisten gue punya usulan. Bagaimana kalau tema selanjutnya adalah pacaran dengan foreigner atau orang asing? Kan biasanya kalau lagi kuliah atau kerja di luar negeri suka cinlok tuh. Jadi mungkin bisa diceritain. Gimana kalau menurut kalian tema ini seru? Jangan lupa untuk komen di bawah. Dan gue akan umumin tema selanjutnya di Instagram gue secepatnya. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye!